everyone, welcome back to Mystery. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mengenai film Rival. Seperti kapan Dr. Banks mendapatkan kemampuannya, kenapa 3000 tahun mendatang alien membutuhkan bantuan umat manusia, dan bagaimana bisa sih Dr. Banks bernafas di dalam pesawat alien tersebut tanpa menggunakan baju pelindung. Nah, pada video kali ini perlu diingat ya guys, kalau teori-teori yang kita sebutkan ini merupakan hasil dari hipotesis yang Mystery lakukan dan bukan pernyataan resmi dari sutradara atau penulis. Maka dari itu kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Dan sebelumnya, mari kita saksikan intro dari Mystery sambil nyeruput kopi. Kapan Dr. Banks mendapatkan visionnya? Kapan alien memberikan penglihatan masa depan kepada Dr. Banks? Sedangkan sebelum alien datang, dia sudah melihat masa depan anaknya seperti yang ditunjukkan di awal film. Dan kenapa hanya Dr. Banks, seorang yang dipilih oleh alien untuk mendapatkan kemampuannya tersebut? Nah, sebenarnya sang sutradara ini agak tricky ya guys. Jadi karena scene di awal film itu sejatinya bukanlah penglihatan yang Dr. Banks dapatkan sebelum alien datang ke bumi. Kalau kalian ingat, dari mulai Dr. Banks mengajar di kampus sampai perjalanan lokasi pendaratan alien, itu kan Dr. Banks nggak pernah kayak ngedapetin visionnya. Nah, kemudian pada awal pertemuan Dr. Banks dengan alien, di situ mereka mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Pada pertemuan kedua, di situ Dr. Banks mulai mencoba berkomunikasi dengan menuliskan kata human. Dr. Banks mencoba melakukan pendekatan lagi dengan mencoba membuka baju pelindungnya dan melakukan pendekatan yang lebih humanis lah dengan alien ini. Dari situlah Dr. Banks mulai mendapatkan visionnya, karena ketika Dr. Banks sedang menerjemahkan bahasa alien, dari situ juga Dr. Banks mulai mendapatkan penglihatan tentang anaknya. Dan setelah dari situ, Dr. Banks lebih sering kayak mendapatkan visionnya itu. Jika kalian notice juga, di situ Dr. Banks merasa bahwa dia kurang istirahat, terus kurang tidur. Dari pernyataan Dr. Banks juga kita mengasumsikan bahwa dia sedang mengalami semacam halusinasi, karena dia belum menyadari kalau dia itu mempunyai kemampuan tersebut. Diperjelas lagi ketika dilakukan cek medis. Di sini Dr. Banks sehat aja, nggak kena paparan radiasi maupun ya gangguan-gangguan lain. Nah, kenapa dari 12 negara yang dikunjungi alien ini hanya Dr. Banks yang mendapatkan kemampuan tersebut? Di sini gue mengasumsikan kalau Dr. Banks adalah satu-satunya manusia yang berhasil melakukan pendekatan yang humanis dengan alien ini, baik dari segi komunikasi dan segi emosional kepada alien. So, mungkin dari situlah kenapa Dr. Banks yang dipilih. Kenapa 3000 tahun mendatang alien membutuhkan bantuan manusia? Alien datang ke bumi untuk membantu manusia. Namun mereka butuh bantuan manusia pada 3000 tahun mendatang. Kira-kira bantuan apa sih yang mereka harapkan dan kenapa mereka membutuhkannya di kala itu? Kemungkinan di era itu atau 3000 tahun kemudian si alien ini sedang diambang kepunahan peradaban. Makanya mereka membutuhkan teknologi dari manusia. Hal itu didukung oleh pernyataan Dr. Ian yang mengatakan kalau mereka menawarkan alat. Dan untuk pertukarannya mereka juga membutuhkan peralatan. Nah, alat yang dimaksud ini sebenarnya nggak dijelasin di film alat macam apa atau teknologi macam apa. Dan dari situlah alien memilih untuk meminta bantuan kepada manusia. Lah, kok mereka yakin nih kalau manusia mau atau akan membantu mereka? Ya karena mereka sudah melihat masa depan dan kemungkinan di masa depan manusia sudah memiliki peradaban yang lebih canggih. Apakah 3000 tahun ke depan manusia masih ada? Apakah 3000 tahun ke depan manusia masih ada? Dan bagaimana dengan fase raksasa merah yang akan memunahkan seluruh umat manusia?
Nah, jika ditanya apakah peradaban manusia masih akan ada 3.000 tahun ke depan, sebenarnya menurut beberapa teori dan spekulasi dari para ilmuwan ditambah dengan statement yang mengatakan bahwa sebenarnya bumi itu sudah mulai tua alias banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi, ditambah dengan global warming yang semakin buruk, terus ditambah dengan virus yang nggak ada henti-hentinya. Namun, beberapa pakar juga mengatakan kalau bumi itu akan mengalami kepunahan jika matahari memasuki fase kematiannya, yang disebut dengan raksasa merah. Nah, fase raksasa merah ini sendiri adalah fase di mana sebuah bintang mengalami perbesaran ukuran yang tadinya berdiameter 100 juta kilometer menjadi 1 miliar kilometer. Hal ini terjadi karena fusi nuklir yang akan segera berakhir sehingga energi yang diproduksi semakin besar. Akibatnya suhu meningkat dan terjadilah perbesaran ukuran serta massa dan akan terjadi ledakan super dahsyat. Nah, ini juga yang akan mengakibatkan kepunahan manusia dan kiamat bumi yang akan terjadi di mana matahari akan mengalami fase raksasa merah dan akan melahap semua planet yang ada di sekitarnya. Walaupun begitu, kabar baiknya matahari belum siap mengalami fase raksasa merah atau red giant dan akan butuh waktu sekitar 5-10 miliar tahun mendatang. Jadi, jika ditanya apakah 3.000 tahun kemudian manusia masih ada, jawabannya kemungkinan besar iya. Kalau seandainya bumi nggak hancur duluan oleh manusia. Kenapa Dr. Banks bisa bernafas tanpa baju pelindung? Nah, ketika Dr. Louis Banks ini masuk ke pesawat alien di mana dia berinteraksi dengan Costello, kok bisa sih dia bernafas di dalam pesawat itu? Apa spesies dari alien ini juga bernafas dengan oksigen yang sama seperti manusia? Nah, menurut spekulasi dari Mystery ini, alien ini memang bernafas dengan oksigen yang sama seperti kita. Karena untuk bisa hidup di zona Laguni harus ada beberapa parameter yang mampu mendukung kehidupan untuk tetap hidup. Di antaranya, planet ini harus mempunyai suhu bumi, memiliki lempeng tektonik, berumur 5-8 miliar tahun, dapat menciptakan habitat dan topografi yang beragam, memiliki proses geologi untuk mendaur ulang mineral dan nutrisi, memiliki bulan atau satelit, dan yang pastinya memiliki oksigen. Makanya kalau kita lihat di film-film alien ya, mereka biasanya akan mencari planet yang kategorinya sama seperti bumi yang bisa mensupport kehidupan mereka. Dan parameter yang gue jelasin barusan adalah tipe layak huni planet banget lah kayak bumi. Bayangin aja ya kalau alien-alien ini memilih menginvasi Venus yang ada ketika mereka datang nih, bahkan sebelum mendarat, mereka udah gosong guys. Bahkan kayak udah jadi apa tuh? Sosis panggang kali ya. Dan kesimpulannya, alien-alien ini bernafas dengan oksigen sama seperti manusia. Maka dari itulah kenapa alien ini memilih bumi, karena bumi ini memiliki kriteria yang seperti mereka inginkan. Sampai di sini jelas ya guys. Pertanyaan-pertanyaan di atas beserta jawaban-jawabannya itu adalah hasil hipotesis yang Mystery lakukan dan mudah-mudahan itu menjawab hal-hal yang tidak terjawab di dalam film ini. Jika kalian punya hipotesis sendiri atau bahkan kalian punya pertanyaan lain yang menurut kalian belum terjawab, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Ya, sampai di sini dulu kayaknya video dari Mystery kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.